Taufik, mantan politisi Gerindra, meninggal karena kanker. Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra M. Taufik meninggal dunia, Rabu, tanggal 3 Mei tahun 2023. Ketua fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Nur Hasan mengonfirmasi perihal meninggalnya M. Taufik. Dalam kesempatan itu, Nur Hasan turut mendoakan M. Taufik agar husnul khotimah. Semoga almarhum husnul khotimah, kata Nur Hasan melalui pesan singkat, Rabu. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra Rani Mauliani menyebutkan, M. Taufik meninggal dunia pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Iya, betul, beliau wafat pukul 21.45 waktu Indonesia Barat di RS Siloam, sebut Rani. Staf M. Taufik bernama Rizky menyebutkan, jenazah M. Taufik masih berada di RS Siloam. Betul, meninggal, sekarang masih di RS Siloam, kata Rizky. M. Taufik diketahui merupakan politisi senior Gerindra. Ia sempat menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode tahun 2019 sampai tahun 2024 sebelum digantikan Rani Mauliani. Sebenarnya papa tuh orang yang santai sebenarnya. Untuk anak-anak itu dia terserah deh, kalian mau kayak gimana, itu pilihan kalian. Tapi yang penting kalian harus bertanggung jawab sama apa yang kalian pilih. Papa hanya bisa mengarahkan dan bagaimanapun kalau misalnya kita kesusahan, Papa selalu ada buat kalian. Dan emang Papa tuh orang yang paling senang kalau kita tuh menghargai waktu. Itu paling penting. Dia selalu bilang kamu kalau mau dihargain orang, hargain dulu waktu orang. Jadi kalau kamu tuh janji atau segala macam, datang lebih dulu. Apalagi sama orang yang lebih tua, kamu datang lebih dulu ketimbang dia. Gitu. Lebih baik kamu yang nunggu ketimbang kamu yang telat. Gitu. Dan itu menjadi prinsip yang sampai sekarang saya selalu pegang. Gitu. Walaupun mungkin kelihatannya sederhana gitu ya, tapi saya selalu bilang dari situlah orang akan menilai kamu. Itu hal paling kecil yang orang bisa nilai kamu dari menghargai waktu. Gitu. Sebelum itu Mbak, apakah ada pesan yang disampaikan oleh kepada Mbak dan juga keluarga? Ya kalau Papa sih karena waktu itu mungkin kalau waktu sampai di Jakarta agak susah komunikasinya ya gitu, tuh masih bisa berkomunikasi lah gitu ya, paling harus akur gitu. Terus ya karena Papa yang misalnya nanti Papa nggak ada kan ada Mama gitu, jadi harus bisa jaga Mama dan Ade, saya juga punya Ade. Terus pokoknya kalian bertiga harus akur lah sama Lalu waktu ketika Pak Taufik sendiri berperang sama penyakitnya, apa ada cerita-cerita yang disampaikan ketika dia berperang? Saya kan nemenin Papa ya dari awal sakit gitu, saya nemenin ke dokter segala macam sampai ke Singapura. Jadi ya banyak sebenarnya yang ya paling Papa hanya bilang kenapa ya kok Papa bisa sakit kayak gini, padahal Papa tahu sendiri Papa kan lagi mempersiapkan untuk pemilu gitu kan. Terus aku bilang ya mungkin ini udah cobaan Pak gitu, nggak apa-apa, nanti kan kalau sakit mengumpulkan dosa-dosa apa gitu. Terus ya paling ya itu sih cerita-cerita aja kayak ini juga anak perempuan ya gitu kan, ya ayo Papa semangat gitu, apalagi sih Pak yang bikin Papa bisa semangat gitu. Papa kan juga udah punya cucu, Papa selalu bilang ya lihat cucu-cucu aja kok udah semangat kok. Cuman ya ternyata kan Allah lebih sayang sama Papa, jadi ya Tapi kalau untuk penyakitnya sendiri, apakah memang sudah ketahuan jauh sebelum September 2022 dia? Jadi sebenarnya awal mulanya itu Papa sakit pinggang. Itu awal mulanya sakit pinggang. Dia ngeluh sama saya itu sekitar bulan Juni lah. Saya ke rumah, dia nih sakit pinggang gitu. Terus saya kan orang yang paling karena ada saya waktu di luar negeri, jadi saya sama Papa gitu kan, sakit pinggang kok bisa Pak gitu, ya habis main golf Papa sakit pinggang gitu. Terus ya udah perjalanan tuh dimulai, terus lama-lama kaki Papa bengkak gitu. Dari situlah ketika kita ke dokter bilang kita harus MRI nih Pak gitu. Ternyata ada masalah di kaki itu, kayak masanya tuh kayak bubur lah, jadi ngikut kaki Papa bergerak, masanya itu ikut. Mau dicek nggak Pak gitu kan, ini kalau emang ganas ya kita nggak bisa ngapain kayak gitu. Ya udah, ternyata sebelum cek itu kan harus PET scan, jadi harus biar semuanya tahu ada masalah lagi nggak di tempat yang lain. Ternyata ya udah ada hasil PET scan itu, ternyata Papa ada kanker paru, jadi utamanya di paru tapi penyebarannya ke tulang. Dan mungkin diperparah juga Papa kan punya stroke, jadi itu yang bikin fisiknya makin melemah. Untuk rencana pemakaman sendiri, jadi hari ini habis zuhur? Iya, habis zuhur insya Allah kita jalan ke Al-Azhar. Kalau dari keluarga sendiri ada yang untuk melanjutkan perjuangan politik? Sampai saat ini sih kemungkinan abang saya gitu ya, tapi kita belum membicarakan itu karena memang
masih suasananya masih kayak gini, dan memang saat ayah saya sakit tuh kita semua fokus untuk kesehatan ayah saya, jadi kita nggak ada tuh yang ngomongin soal politik lah apa segala macam, nggak ada. Iya, mungkin kemungkinan mungkin Bang Topan, cuman ya itu tadi kita belum membicarakan itu. Mungkin ada pesan dari almarhum ke Bang Topan sendiri untuk meneruskan atau seperti Nah, apa? sebenarnya kalau itu sih nggak ada ya, nggak ada kayak pesan itu nggak ada. Cuman memang kalaupun memang tadinya awalnya sebenarnya kan abang saya gitu, terus di pertengahan maunya adik saya gitu. Cuman pas melihat kondisi papa, kalau misalnya ini kan harus udah mulai apa ya penjadwalan dan lain sebagainya, saya nggak ngerti. Takutnya kita jadi jauh sama papa kan gitu. Jadi ya udah bisa dibicarakan nanti lah ketika keadaan kita udah mulai tenang. Oke, makasih. Ya, Terima terima kasih ya. Makasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan Tribuners, teman-teman saudara, kembali bersama saya reporter tribunnews.com. Saat ini saya tengah berada di rumah duka almarhum Muhammad Taufik, yang dimana merupakan mantan ketua DPRD dan mantan politisi Gerindra periode 2019-2024. Seperti yang rekan-rekan Tribuners lihat pada pagi hari ini, di lokasi sejumlah pelayat sudah mulai berdatangan di area rumah duka dari almarhum, dan juga terlihat di depan sana seperti sebuah ruangan terbuka di mana dikabarkan bahwa saat ini sedang dilakukan proses pemandian jenazah sebelum nantinya akan kembali disemayamkan di lokasi atau di rumah duka milik almarhum Muhammad Taufik di Wisma Garuda, Jalan SDN Lama nomor 2, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Lihat juga di depan saya terdapat sebuah angka begitu, karena tersebut telah disiapkan, nantinya akan digunakan untuk dipakaikan kepada tubuh dari almarhum Muhammad Taufik setelah nantinya selesai dilakukan prosesi pemandian jenazah. Sebagai informasi rekan Tribuners yang telah diberitakan sebelumnya oleh tribunnews.com bahwa almarhum Muhammad Taufik dikabarkan telah meninggal dunia semalam pada pukul 21.40 di Rumah Sakit Siloam, Cimahi, Jakarta Selatan, di mana almarhum dikabarkan meninggal karena akibat penyakit kanker paru-paru yang selama ini dideritanya sejak beberapa bulan yang lalu. Ya, area dari rumah duka dari milik Muhammad Taufik tadi Taman Jakarta Timur. Ya, tak henti-hentinya para pelayat memasuki area rumah duka dari Muhammad Taufik yang merupakan mantan wakil ketua DPRD DKI Jakarta periode
2019 hingga 2024. Demikian jelas untuk informasi yang saya informasikan sementara. Terkait informasi lanjutan langsung dari rumah duka almarhum Taufik akan kembali saya informasikan kepada rekan-rekan Tribunnews dimanapun Anda berada. Terima kasih. Mendapatkan mandat pertama menyusun kepengurusan partai di tingkat DKI Jakarta, dan beliau adalah sosok di dalam mencapai hasrat, tujuan dan cita-cita perjuangan. Beliau orang yang luas dalam pergaulan, beliau yang enak dalam ngobrol, orang yang jenaka kalau diajak canda, dan orang yang memberi perhatian kepada sesama. Sebabnya kemudian partai tidak mengalami kesulitan dalam mencapai target-target perjuangan. Di awal partai berdiri di DKI Jakarta kita mendapat 6 kursi. Di tahun kedua, di periode di etapa kedua 2014, partai mendapat 15 kursi, sebuah pencapaian yang luar biasa. Dan di etapa ketiga 2019 kita mendapatkan 19. Ini pencapaian yang luar biasa. Di satu sisi ada kepercayaan rakyat dalam masyarakat Jakarta yang sangat besar, dan di sisi lain ada sebuah manajemen partai yang tidak bisa dianggap remeh. Sosok di balik itu semua namanya Haji Malang. Tentu kami sangat kehilangan atas kepergian beliau hari ini yang baik, dan kami berdoa insya Allah harus rumah dan keluarga yang meninggalkan kabar bisa melakukan ayahnya Pak Prabowo dari dari Jogja belum akan rencananya akan melakukan lawatan perjalanan ke Negeri. Saya tadi malam bersama beliau di Jakarta, tapi saya sampai di Jakarta baru tahu, dan kemudian kami kontak, saya mendapatkan kabar kurang lebih jam 10 kurang. Jadi saya dapat kabar dan saya komunikasi beliau. Beliau menyampaikan salam hormat keluarga dan agar keluarga dalam menghadapi ini. Kami harap keluarga mau saya pertemuan dengan Pak ya, saya lupa. Di rumah saya berkasih semuanya saya kebetulan dengan juga saya banyak sekali. Saya kira beliau orang yang loyal dan orang yang terus enak dalam yang orangnya enak dalam dia sampaikan kepada anak bertuanya Taufan bisa melanjutkan perjuangan ayahnya, karena anak laki kan biasanya menjadi saya banyak kawan-kawan dari keluarga Sukari saya keadaan ya kadang-kadang prihatin. Iya. Begitu aja. Dia biar aja ke mobil nggak apa-apa. Terima kasih ya. Rekan Tribunnews baru saja di lokasi saat ini di rumah duka
almarhum Muhammad Taufik, mantan DPRD DKI, wakil ketua DPRD DKI Jakarta, Sekjen Partai Gerindra yang Ahmad Muzani memberikan keterangannya terkait dari pasca melakukan payatan ke rumah duka dan ketua DPRD DKI Jakarta. يا عزيز يا غفار رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya terus, itu baru saja para pelayat melakukan sholat jenazah terhadap jenazah dari mantan wakil ketua DPRD DKI Jakarta almarhum Muhammad Taufik di pendopo kediaman atau rumah duka dari M Taufik di Jalan SDN Lama nomor 2 Ragunan Jakarta Timur. Sambil menunggu persiapan pelaksanaan salat jenazah yang ketiga dari sama-sama delegasi yang kita ajukan untuk Dikarenakan memang pelayat yang datang jumlah cukup banyak, maka prosesi sholat jenazah dilaksanakan secara bergantian, yang dimana pada saat ini merupakan prosesi sholat jenazah yang tiga kali dilakukan secara bergantian begitu. Terima kasih. Memang jumlah pelayat yang semakin banyak mulai mendatangi rumah duka dari almarhum Muhammad Taufik. Demikian Tribuners yang bisa saya laporkan untuk sementara ini. Terkait informasi lanjutan mengenai meninggalnya almarhum Muhammad Taufik, akan saya informasikan kepada rekan-rekan Tribuners kepada para rekan. Selamat pagi rekan-rekan Tribuners dimanapun Anda berada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah meninggal pada malam hari kemarin sekitar pukul 21 Indonesia Barat,
mantan wakil ketua DPRD dan mantan politisi Partai Gerindra Muhammad Taufik telah meninggal dunia, dikabarkan dikarenakan penyakit kanker paru-paru yang dia derita sejak beberapa bulan lalu. Saat ini rekan-rekan Tribuners, saya reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan berada di rumah duka almarhum Bapak Muhammad Taufik, tepatnya di daerah Pondok Rangon, Jakarta Timur, yang dimana di lokasi saat ini di rumah duka sudah sejumlah karangan bunga sudah nampak menghiasi area dari rumah duka ex wakil DPRD ini Bapak Muhammad Taufik. Lihat karangan bunga dari sejumlah politikus seperti yang rekan-rekan Tribunnews lihat pada saat ini. Karangan bunga dari Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Haja Idah Mahmudah dari fraksi PDIP Perjuangan. Selain itu juga ada dari Ketua DPRD DKI Jakarta Hasbiel Ilyas dan sejumlah karangan bunga dari politikus lainnya. Sementara ini saya akan memasuki area di mana merupakan kediaman dari almarhum Muhammad Taufik, mantan Ketua DPRD DKI Jakarta. Di mana di lokasi juga sudah terlihat sejumlah pelayat mulai mendatangi area kediaman almarhum Muhammad Taufik di Jalan SD yang Lama nomor 2 Pondok Rangon, Jakarta Timur. Sebagai informasi rekan-rekan Tribunnews, Bapak Muhammad Taufik dikabarkan telah meninggal dunia pada pukul 21.45 malam kemarin di Rumah Sakit Siloam, Semanggi, Jakarta Selatan. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra ini Syarif mengatakan bahwa sejak malam kemarin jenazah sudah dibawa ke rumah duka di Wisma Garuda Jalan SD Lama nomor 2 RT 4 RW 1 Pondok Rangon, Jakarta Timur. Sementara itu dikatakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra Rani Mauliani, almarhum meninggal diakibatkan karena penyakit kanker paru yang sebelumnya sempat dialami oleh almarhum Muhammad Taufik. Sebagai informasi, Muhammad Taufik diketahui merupakan politisi senior dari Partai Gerindra, yang dimana beliau menjabat pada periode 2019 hingga 2024 lalu. Yang pada akhirnya setelah masa jabatannya selesai, posisi Muhammad Taufik digantikan oleh Rani Mauliani yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD dari fraksi Gerindra. Selain itu juga diketahui rekan-rekan Tribunnews, almarhum juga merupakan sebelumnya politisi atau kader dari Partai Gerindra besutan Prabowo Subianto. Tampak di area saat ini, di rumah duka saat ini, seperti yang rekan-rekan Tribunnews lihat, bagi rekan-rekan yang baru bergabung di live Facebook Tribunnews pada pagi hari ini,
sejumlah karangan bunga sudah menghiasi atau mengisi di area rumah duka dari almarhum Muhammad Taufik. Terlihat juga satu unit mobil ambulan telah berjaga di sekitar lokasi rumah duka pada saat ini. Selain itu juga tampak sejumlah pelayat tampak hadir di area rumah duka dari Muhammad Taufik, ex Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019 hingga 2024. Demikian Tribuners untuk sementara itu yang bisa saya informasikan kepada rekan-rekan Tribuners dimanapun Anda berada. Untuk informasi selanjutnya, apabila terdapat informasi lainnya terkait meninggalnya dari mantan Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik, akan kembali saya informasikan kepada rekan-rekan Tribuners dimanapun berada. Terima kasih dan selamat pagi. Ya, selamat malam Tribuners. Saat ini saya Gera Leonardo Agustino, wartawan tribunjakarta.com, sedang berada di rumah atau kediaman dari almarhum Muhammad Taufik, di mana memang ada kabar duka hari ini, pada malam hari ini tepatnya. Bapak Muhammad Taufik yang merupakan bekas wakil ketua DPRD DKI Jakarta yang juga sempat menjadi kader dari Partai Gerindra, dikabarkan meninggal dunia Tribuners. Dan ini saya sedang berada di kediaman dari Muhammad Taufik yang berada di Jalan Warakas 7 Gang 8 nomor 13 RT 009 RW 003 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, di mana pada malam hari ini Tribuners, saat ini saya melaporkan pukul 23:24 waktu Indonesia Barat. Ini sudah banyak tetangga yang berdatangan ke rumah dari almarhum Muhammad Taufik. Sementara memang dikabarkan jenazah dari mendiang Muhammad Taufik ini masih berada di RS Siloam untuk selanjutnya nanti akan disemayamkan di rumah duka di Bilangan, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Saat ini saya sedang memantau rumah Muhammad Taufik yang berada di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan memang tidak ada keluarga dari almarhum Muhammad Taufik. Namun di sini dapat dilihat banyak sekali tetangga yang sudah berkumpul sejak ada kabar meninggalnya Muhammad Taufik, Tribuners. Oh ya udah. Saat ini kita akan mendengarkan cerita dari beberapa orang dekat mendiang Muhammad Taufik. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Pak Idris Juman. Pak Idris Juman. Idris Juman sebagai apa nih, Pak? Ketua RW 03. Siap. Bapak Salah satu temennya juga sering main gitu atau gimana? Saya warga beliau karena kedua DPRD, ya kan. Dan beliau adalah orang terbaik lah di sini. Bagaimana support beliau terhadap perkembangan wilayah, mulai dari infrastruktur, sarana prasarana ini perjuangannya luar biasa. Jalan-jalan kita pada masa beliau masih aktif anggota ketua DPRD memperjuangkan begitu banyak pembangunan di Warakas, termasuk juga itu yang turap yang di pinggir sungai Kalitiram namanya ya, itu salah satu bukti ini beliau, jasa beliau juga terhadap perkembangan yang lainnya, termasuk perjuangan kepada pemenuhan hak lansia. Beliau termasuk juga salah satu donatur di lansia, khususnya di RW 03 ya, juga di Kelurahan Warakas begitu. sosoknya seperti apa sih, Pak, secara pribadi yang Bapak kenal? Ini adalah ketua RW sebelumnya, istri saya kebetulan. Siap. Saya mendampingi beliau juga, kemudian setelah saya menjabat RW, beliau humble, sangat antusias ketika kita menghadap ya. Jadi beliau luar biasa memberikan motivasi kepada kita seluruh pengurus RW, karena kebetulan juga kita punya forum RW di Kelurahan Warakas, ketuanya Kiai Abi, dan beliau sangat support terhadap perkembangan di
ke-RW-an kita, begitu. Kalau dari warga di sini sendiri Pak, mendapat kabar tadi seperti apa responsnya Pak? Wah, kita sangat berduka ya. Sangat sedih. Jadi sore dapat berita dari Ketua Forum bahwa Pak Taufik mengalami penurunan kondisi. Kemudian kita bertemu di depan Polsek sana. Pak Ketua Forum Pak Kiai Abi meminta saya untuk memonitor gimana kondisi selanjutnya. Dan kemudian sepulang saya dari rapat dengan Pak Kiai Abi, istri saya menanyakan ke Ibu Neng selaku adiknya Pak Taufik bagaimana kondisi. Ternyata jawabannya 1 menit kemudian bahwa mengabarkan Pak Taufik sudah tiada, meninggalkan kita semua. Nah, tentu ini pukulan yang berat buat kita. Pak, mungkin sedikit latar belakang, berarti sebelum akhirnya dibawa ke RS Siloam, Pak Taufik tinggalnya di sini atau di mana sih Pak? Saya itu nggak tahu persis saya. Tapi disemayamkannya di sini atau di mana Pak? Di Pondok Rangon nanti, di rumah beliau. Almarhum di sini sudah berapa lama Pak? Lahir di sini Pak. Lahir di sini. Sampai ini tetangganya. Sampai Kuliah kuliah. Berarti teman main ya Pak? Ya enggak jauh lah. Oh, lebih jauh. Ya, tapi umur dari kecil sampai di sini sampai Ya. orang tuanya yang Mungkin ke ponakan baru dulu. dia boleh. Ya. Bang, sedikit Bang, komentar. teman mainnya Bang. Oh, ini saudaranya. Oh, sepupu. Ya, Tribuners, itulah tadi keterangan dari salah satu orang dekat yang merupakan Ketua RW 03 Kelurahan Warakas, yang merupakan teman dekat dari mendiang Muhammad Taufik, yang bersangkutan menyatakan bahwa memang sosok Muhammad Taufik adalah sosok yang sangat peduli dengan lingkungannya, di mana memang sosok mendiang almarhum Taufik ini memang dikenal sebagai sosok yang selalu antusias, selalu sering berbagi ataupun sharing pikiran dengan warga-warga yang ada di wilayah Kelurahan Warakas, Tribuners. Saat ini saya melaporkan dari kediaman Muhammad Taufik yang berada di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan memang saat ini tetangga, kerabat maupun orang-orang terdekat dari mendiang Muhammad Taufik sudah berkumpul di malam hari ini, Tribuners, di pukul 23.29 waktu Indonesia Barat ini. Masih banyak yang berkumpul karena memang mereka masih berduka, masih dalam perasaan yang cukup sedih dengan kepergian dari mendiang almarhum ataupun Muhammad Taufik ini, Tribuners. Dan memang sampai saat ini, Tribuners, berdasarkan informasi terkini yang dapat saya sampaikan bahwa memang jenazah Muhammad Taufik ini nantinya akan disemayamkan di kediamannya yang lain yang berada di wilayah Pondok Rangon, Jakarta Timur, Tribuners. Inilah suasana terkini dari kediaman M. Taufik di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari lokasi, Gera Leonardo, wartawan Tribun Jakarta melaporkan. Selamat malam dan selamat beristirahat, Tribuners. Baik, dan saya belum sempat bertemu ketika beliau sakit. Jadi saya kaget. Tadi malam dapat kabar Bang Taufik dipanggil. Hari ini berkesempatan takziah, mendoakan mudah-mudahan dipanggilnya dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Amin. Sosok beliau sendiri seperti apa sih Pak? Di mata Bang Anas? Ya, senior dan sahabat yang baik, teman diskusi yang enak dan selalu loyal dalam persahabatan. Ada pesan yang masih diingat nggak dari beliau itu? Tidak ada yang khusus, tapi saling memberi semangat lah. Ya. Terakhir ketemu kapan sih Pak? Kalau boleh tahu? Terakhir ketemu Bang Taufik ke Bandung kira-kira 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Nah, ya. Oke, Bang, sempat itu nggak Bang? Ada pembicaraan apa selama Abang? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Silaturahim biasa aja. Selama sakit ada sempat berbicara nggak Bang? Enggak. Saya tahu perkembangan dari adiknya, dari Sanusi. Ya. Terima kasih ya.
Mundur. Ketua Dekot PKN ya, Jakarta Utara. Ke dalam dulu ya Mas. Ke dalam dulu. Nanti habis itu awal dulu. Ini. Ya Bang. Karena lu abdi. Sosialnya tinggi, kemudian juga respon terhadap lingkungan juga termasuk membantu pertumbuhan di lingkungan, kemudian membantu warga gitu. Jadi sangat respect sekali terhadap perkembangan di wilayah Pondok Ranggon ini. Yang paling diingat apa Pak pernah bersama Pak Taufik? Secara pribadi gitu. Secara pribadi yang paling saya ingat, saya suka bercanda sama beliau gitu. Saya suka bercanda, ya ngopi bareng di dalam. Ya hubungannya juga cukup dekat ya, cukup dekat gitu. Kalau orangnya nggak pernah marah, jarang marah kalau di ini ya. Emosinya juga bisa diredam. Terus terhadap kepentingan umum, terutama kepentingan umum, beliau sangat respon mengumpulkan masyarakat di sekitar kita, kemudian membantu pembangunan. Banyak kebaikan yang dilakukan oleh Bapak almarhum ini, sehingga masyarakat kita ini merasa hilang dengan kepergian beliau. Humoris ya? Iya, humoris. Ada pesan yang diingat nggak Pak yang disampaikan beliau? Dia cuma diingat begini, lu jangan kemana-mana, lu jadi RT atau RW aja di sini. Semua begitu aja yang diingat gitu. Klien saya itu, nah kalau pesan-pesan ya karena saya sering bercandanya, jadi untuk hal-hal yang serius paling kalau berhubungan dengan pemerintahan di setempat gitu. Ya, pesan mungkin terkait tadi Pak, kegiatan lingkungan yang harus berubah, mungkin ada yang perlu ditingkatkan, ada yang perlu dipertahankan seperti apa? Jadi kegiatan lingkungan kalau menurut beliau atau menurut saya? Menurut beliau almarhum Pak. Pesan dari beliau Pak. Menurut almarhum itu ya lingkungan harus maju lah. Lingkungan harus maju, harus terbangun semuanya dari pembangunan GOR, kemudian gorong-gorong air, kemudian lampu penerang gitu. Jadi dengan keberadaannya beliau ini di sekitar kita itu sangat membantu. Pak, kalau Pak Taufik sendiri tinggal di sini tuh dari tahun berapa tuh Pak? Ya 3 tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu lah. Mulai tinggal di sini? Iya. Sebelum COVID Pak?
Sebelum COVID. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak. RT izin nama lengkap apa? Restoran Abang mau wawancara anaknya, Bang? Hah? Taufik, mantan politisi Gerindra, meninggal karena kanker. Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra M. Taufik meninggal dunia, Rabu, tanggal 3 Mei tahun 2023. Ketua fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Nur Hasan mengonfirmasi perihal meninggalnya M. Taufik. Dalam kesempatan itu, Nur Hasan turut mendoakan M. Taufik agar husnul khotimah. Semoga almarhum husnul khotimah, kata Nur Hasan melalui pesan singkat, Rabu. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra Rani Mauliani menyebutkan, M. Taufik meninggal dunia pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Iya, betul, beliau wafat pukul 21.45 waktu Indonesia Barat di RS Siloam, sebut Rani. Staf M. Taufik bernama Rizky menyebutkan, jenazah M. Taufik masih berada di RS Siloam. Betul, meninggal, sekarang masih di RS Siloam, kata Rizky. M. Taufik diketahui merupakan politisi senior Gerindra. Ia sempat menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode tahun 2019 sampai tahun 2024 sebelum digantikan Rani Mauliani. Sebenarnya papa tuh orang yang santai sebenarnya. Untuk anak-anak itu dia terserah deh, kalian mau kayak gimana, itu pilihan kalian. Tapi yang penting kalian harus bertanggung jawab sama apa yang kalian pilih. Papa hanya bisa mengarahkan gitu. Dan bagaimanapun kalau misalnya kita kesusahan, papa selalu ada buat kalian gitu. Dan emang papa tuh orang yang paling senang kalau kita tuh menghargai waktu, itu paling penting. Dia selalu bilang kamu kalau mau dihargain orang, hargain dulu waktu orang. Jadi kalau kamu tuh janji atau segala macam, datang lebih dulu, apalagi sama orang yang lebih tua, kamu datang lebih dulu ketimbang dia gitu. Lebih baik kamu yang nunggu ketimbang kamu yang telat gitu. Dan itu menjadi prinsip yang sampai sekarang saya selalu pegang gitu. Walaupun mungkin kelihatannya sederhana gitu ya, tapi saya selalu bilang dari situlah orang akan menilai kamu. Itu hal paling kecil yang orang bisa nilai kamu, dari menghargai waktu gitu. Sebelum itu Mbak, apakah ada pesan yang disampaikan oleh Bapak gitu kepada Mbak dan juga keluarga? Ya kalau apa sih, karena waktu itu mungkin kalau waktu sampai di Jakarta agak susah komunikasinya ya gitu. Tuh masih bisa berkomunikasi lah gitu ya, paling harus akur gitu. Terus ya karena papa misalnya nanti papa nggak ada kan ada mama gitu, jadi harus bisa jaga mama dan ade, saya juga punya ade. Terus pokoknya kalian bertiga harus akur lah sama Kalau waktu ketika Pak Taufik sendiri berperang sama penyakitnya, apakah ada cerita-cerita yang disampaikan ketika dia berperang? Saya kan menemani papa ya dari awal sakit gitu, saya menemani ke dokter segala macam sampai ke Singapura. Jadi ya banyak sebenarnya yang ya paling papa hanya bilang, kenapa ya kok papa bisa sakit kayak gini, padahal papa tahu sendiri papa kan lagi mempersiapkan untuk pemilu gitu kan. Terus aku bilang, ya mungkin ini udah cobaan Pak gitu, nggak apa-apa, nanti kan kalau sakit menguburkan dosa-dosa apa gitu. Terus ya paling ya itu sih cerita-cerita aja kayak ini juga anak perempuan ya gitu kan, ya ayo papa semangat gitu, apalagi sih Pak yang bikin papa bisa semangat gitu. Papa kan juga udah punya cucu, papa selalu bilang ya lihat cucu-cucu aja aku udah semangat kok. Cuman ya ternyata kan Allah lebih sayang sama papa, jadi ya. Tapi kalau untuk penyakitnya sendiri, apakah memang sudah ketahuan jauh sebelum September 2022 dia? Jadi sebenarnya awal mulanya itu papa sakit pinggang. Itu awal mulanya sakit pinggang. Dia ngeluh sama saya itu sekitar bulan Juni lah. Saya ke rumah, dia nih sakit pinggang gitu. Terus saya kan orang yang paling karena adik saya waktu di luar negeri, jadi saya sama papa gitu kan, sakit pinggang kok bisa apa gitu, ya habis main golf papa sakit pinggang gitu. Terus yaudah perjalanan tuh dimulai, terus lama-lama kaki papa bengkak gitu. Dari situlah ketika kita ke dokter bilang kita harus MRI nih Pak gitu. Ternyata ada masalah di kaki itu, kayak masanya tuh kayak bubur lah, jadi ngikut kaki papa bergerak, masanya itu ikut. Mau dicek nggak Pak gitu kan, ini kalau emang ganas ya kita nggak bisa ngapain kayak gitu.
ya udah ternyata sebelum cek itu kan harus PET scan, jadi harus biar semuanya tahu ada masa lagi nggak di tempat yang lain. Ternyata ya udah ada hasil PET scan itu ternyata papa ada kanker paru, jadi utamanya di paru tapi penyebarannya ke tulang dan mungkin diperparah juga papa kan punya stroke, jadi itu yang bikin fisiknya makin mahal. Untuk rencana pemakaman sendiri berarti hari ini habis zuhur? Iya, habis zuhur insya Allah kita jalan ke Al-Azhar. Kalau dari keluarga sendiri ada yang untuk melanjutkan perjuangan politik? Sampai saat ini sih mungkin kemungkinan abang saya gitu ya, tapi kita belum membicarakan itu karena memang masih suasananya masih kayak gini, dan memang saat ayah saya sakit tuh kita semua fokus untuk kesehatan ayah saya, jadi kita nggak ada tuh yang ngomongin soal politik lah apa segala macam, itu nggak ada. Iya, mungkin kemungkinan Bang Topan, cuman ya itu tadi kita belum membicarakan itu. Mungkin ada pesan dari almarhum ke Bang Topan sendiri untuk meneruskan atau seperti apa? Sebenarnya kalau itu sih nggak ada ya, nggak ada kayak sampai situ nggak ada. Cuman memang kalaupun memang tadinya awalnya sebenarnya kan abang saya gitu, terus di pertengahan maunya adik saya gitu. Cuman pas melihat kondisi papa, kalau misalnya ini kan harus udah mulai apa ya penjadwalan dan lain sebagainya, saya nggak ngerti. Takutnya kita jadi jauh sama papa kan gitu. Jadi ya udah bisa dibicarakan nanti lah ketika kita udah mulai tenang. Oke, makasih. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan Tribuners, teman-teman saudara, kembali bersama saya reporter tribunnews.com. Saat ini saya tengah berada di rumah duka almarhum Muhammad Taufik, yang dimana merupakan mantan ketua DPRD dan mantan politisi Gerindra periode 2019-2024. Seperti yang rekan-rekan Tribuners lihat pada pagi hari ini, di lokasi sejumlah pelayat sudah mulai berdatangan di rumah duka dari almarhum, dan juga terlihat di depan sana seperti sebuah ruangan terbuka di mana dikabarkan bahwa saat ini sedang dilakukan proses pemandian jenazah sebelum nantinya akan kembali disemayamkan di lokasi atau di rumah duka milik almarhum Muhammad Taufik di Wisma Garuda, Jalan SDN Lama nomor 2, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Lihat juga di depan saya terdapat sebuah angka begitu, karena temannya setelah disiapkan nantinya akan digunakan untuk dipakaikan kepada tubuh dari almarhum Muhammad Taufik setelah nantinya selesai dilakukan prosesi pemandian jenazah. Sebagai informasi rekan Tribuners yang telah diberitakan sebelumnya oleh tribunnews.com bahwa almarhum Muhammad Taufik dikabarkan telah meninggal dunia semalam pada pukul 21.40 di Rumah Sakit Siloam, Cimahi, Jakarta Selatan, di mana almarhum dikabarkan meninggal karena akibat penyakit kanker paru-paru yang selama ini dideritanya sejak beberapa bulan yang lalu.
ya, area dari rumah duka dari milik Muhammad Taufik tadi Taman Jakarta Timur. Ya, tahan hentinya para pelayat memasuki area rumah duka dari Muhammad Taufik yang merupakan mantan wakil ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019 hingga 2024. Demikian jelas untuk informasi yang saya informasikan sementara terkait informasi lanjutan langsung dari rumah duka almarhum Taufik akan kembali saya informasikan kepada rekan-rekan Tribuners dimanapun Anda berada. Terima kasih. Mendapatkan mandat pertama menyusun kepengurusan partai di tingkat DKI Jakarta, dan beliau adalah sosok dalam mencapai hasrat, tujuan dan cita-cita perjuangan. Beliau orang yang luas dalam pergaulan, beliau yang enak dalam ngobrol, orang yang jenaka kalau diajak canda, dan orang yang memberi perhatian kepada sesama. Sebabnya kemudian partai tidak mengalami kesulitan dalam mencapai target-target perjuangan. Di awal partai berdiri di DKI Jakarta kita mendapat 6 kursi. Di tahun kedua, di periode di etapa kedua 2014, partai mendapat 15 kursi, sebuah pencapaian yang luar biasa. Dan di etapa ketiga 2019 kita mendapatkan 19. Ini pencapaian yang luar biasa. Di satu sisi ada kepercayaan rakyat dalam masyarakat Jakarta yang sangat besar, dan di sisi lain ada sebuah manajemen partai yang tidak bisa dianggap remeh. Sosok di balik itu semua namanya Haji Muhammad. Tentu kami sangat kehilangan atas kepergian beliau hari ini yang baik. Dan kami berdoa harus emak dan keluarga yang mencintakan karena bisa melakukan ayahnya Pak Prabowo dari ini dari Jogja belum akan rencananya akan melakukan lawatan perjalanan ke luar negeri. Saya tadi malam berpisah sama beliau di Jogjakarta, tapi saya